Assalamualaikum, balik lagi di rekap alur cerita film bareng Mamang di sini. Hai Slur, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya biar bisa terus noki-noki di channel ini. Pada kesempatan kali ini, Mamang mau rekap alur cerita dari salah satu film karya Rizal Mantovani yang berjudul Kuntilanak 2. Buat kalian yang belum nonton Kuntilanak yang pertama, kalian bisa tonton dulu videonya karena ceritanya saling berkaitan. Langsung aja siapin cemilan terbaik kalian biar makin khusyuk nontonnya. Dan mari sama-sama kita bilang, hayu meluncur. Film ini diawali dengan seorang kakek tua yang sedang berada di ruang bawah tanah. Kakek itu terlihat sedang melakukan ritual. Dan tak lama dari itu muncul sosok kuntilanak. Ternyata kakek itu sedang berusaha membebaskan kuntilanak dari sarangnya. Kakak itu pun meminta ilmu hitam kepada kuntilanak itu. Tetapi bukannya bilang makasih, kuntilanak gak tahu diri itu malah ngebunuh si kakek tua dengan sekujur badannya menjadi kaku. Dan film Kuntilanak 2 pun dimulai. Film pun beralih kepada sebuah pasar malam yang terlihat sangat mengasyikan. Tetapi di tengah-tengah itu, Dinda beserta adik-adiknya sedang kebingungan karena Ambar yang menghilang. Mereka pun ditemani oleh anak bungsunya Tante Donna yang bernama Julia dan pacarnya yang bernama Edwin. Mereka semua pun segera mencari Ambar. Akhirnya Ambar berhasil ditemukan. Terlihat Ambar sedang berada di atas kincir angin sendirian. Dinda bertanya mengapa Ambar bisa ada di atas kincir angin. Ambar mengatakan jika tadi ada seorang perempuan cantik yang mengajaknya naik kincir angin. Tapi perempuan itu tiba-tiba hilang. Miko mengatakan mungkin perempuan itu kuntilanak. Kak Edwin pun tertawa karena ia sangat tidak percaya pada makhluk goib. Kalau ada yang gak percaya, dia akan didatangi. Serem gak? Lalu Kak Edwin bertanya, emang kuntilanak itu beneran ada? Kelima bocil yang pernah diteror kuntilanak itu pun secara bersamaan mengatakan Ada! Dan karena pasar malam sudah mau tutup, mereka semua segera pulang ke rumah. Di rumah, mereka semua dimarahi oleh Mamah Donna karena telah lalai menjaga Ambar sehingga Ambar nyaris hilang. Mama Donna pun menghukum mereka berlima, yaitu tidak ada yang boleh bermain selama 3 hari ke depan. Dan Julia segera meminta maaf kepada ibunya dan berjanji jika next time ia akan lebih ekstra menjaga kelima anak itu. Diketahui Julia ini tinggalnya di Amerika Slur, dan saat ini ia sedang pulang dan berlibur ke Indonesia. Dan ia pasti akan sangat rindu kepada tingkah kelima anak itu jika nanti ia pulang lagi ke Amerika. Keesokan harinya, ada seorang wanita datang ke rumah. Ia bernama Carmila. Ia pun mengaku jika ia ibu kandungnya Dinda. Mama Donna tidak percaya begitu saja. Carmila mengatakan jika ia sudah menghubungi Bu Tantri, kepala panti asuhan kasih ibu. Dulu, ia serta suaminya meninggalkan Dinda yang masih bayi di depan pintu panti itu. Tapi ia tidak bisa memberitahu alasan mengapa ia mengirim Dinda ke panti itu. Yang pasti, ini semua demi kebaikannya Dinda. Carmila pun tidak akan menjemput Dinda pada saat itu juga. Ia tahu ini berat bagi Bu Donna yang harus berpisah dengan Dinda. Dan jika Bu Donna sudah siap dan ikhlas, maka Carmila menyuruh Bu Donna untuk mengantarkan Dinda ke alamat rumahnya. Dinda menguping pembicaraan Mama Donna dan Bu Carmila. Pada malam harinya, Dinda mengatakan jika ia ingin bertemu dengan ibu kandungnya. Mama Donna mengatakan jika Dinda harus menunggu dulu sebentar. Ia akan menelpon Bu Tantri, kepala panti asuhan dulu. Mama Donna takut jika Bu Carmila bukan ibunya Dinda, dan ia curiga karena sikap Bu Carmila sangat aneh. Walaupun menurut Mama Donna Bu Carmila aneh, tapi Dinda tetap ingin bertemu dengan ibunya.
Pada tengah malam, Dinda mimpi ada sebuah jantung dan pohon. Ia pun terbangun dari tidurnya, dan ia teringat kembali kepada ibu kandungnya. Ia pun memutuskan untuk lari dari rumah dan mencari ibunya sendirian. Dan tiba-tiba datanglah Kak Julia beserta adik-adiknya. Mereka mengatakan jika lari dari rumah bukan jalan keluarnya, dan keluarga harus tetap bersama-sama. Yang pada akhirnya, Mama Donna pun mengizinkan Dinda untuk pergi ke rumah Bu Carmila dengan diantarkan oleh Kak Julia serta adik-adiknya. Keesokan harinya, mereka pun berangkat menggunakan mobilnya Kak Edwin. Lihat pohonnya bosenin banget. Di tengah perjalanan, Miko iseng baca-baca artikel horor tentang hutan. Jika hutan Aokigahara di Jepang banyak orang yang bunuh diri, tapi di hutan ini banyak orang yang mencari ilmu hitam. Hutan ini hutan keramat, ucap Miko. Tak lama dari itu, muncul sosok anak kecil putih yang berlari ke tengah jalan. Hal itu tentu membuat mereka kaget. Setelah dicek, ternyata anak itu tidak ada, dan mereka hanya menemukan rambut berwarna putih. Dan ketika Julia melihat peta kembali, ia pun sangat senang karena rumah Bu Carmila sudah ada di hadapannya. Dan mereka pun sampai di rumah itu. Mereka pun segera memperkenalkan diri kepada Bu Carmila. Setelah itu, Ambar kebelet pengen pup. Dan Kak Julia pun izin mengantarkan Ambar ke toilet. Sedangkan Kak Edwin, Kresna, Panji, dan Miko memilih tetap di luar saja karena ingin memberikan waktu untuk Dinda agar bisa berbaur dengan ibunya. Ketika Kak Julia sedang menunggu Ambar, ia pun mendengarkan suara-suara aneh di dalam sumur. Setelah Ambar keluar dari toilet, Bu Carmila pun mengizinkan semuanya untuk memasuki rumahnya. Bu Carmila mengatakan jika Edwin, Kresna, Panji, dan Miko bisa tidur di kamar pintu 1 sebelah kanan. Dan untuk Julia dan Ambar bisa tidur di kamar Dinda waktu kecil. Setelah memasuki kamar, Kak Edwin mengajak semuanya untuk bermeditasi agar hati tetap tenang dan pikiran tetap jernih. Dan tanpa sepengetahuan Kak Edwin, Kresna dan Panji malah keluar dari kamar. Kresna dan Panji melihat-lihat isi rumah Tante Carmila. Mereka pun menemukan sebuah ruangan wayang. Kresna yang merupakan orang Jawa sangat senang melihat itu, dan ia segera memainkan wayang-wayang itu. Namun saat sedang menonton wayang, Panji dikagetkan dengan bayangan kuntilanak yang sedang mencekik Kresna. Namun ternyata Kresna tidak apa-apa. Di samping itu, Dinda sedang diajarkan membuat guci dari tanah liat oleh ibunya. Bu Carmila pun memuji Dinda karena baru diajarkan sedikit saja Dinda sudah bisa membuat guci yang bagus. Bu Carmila mengatakan jika Dinda anak yang spesial dan ia sangat bangga memiliki anak seperti Dinda. Dinda yang mendengarkan hal itu pun sangat terharu dan senang. Scene pun beralih kepada Kak Edwin dan Miko yang sedang bermeditasi. Edwin mendengarkan suara orang yang sedang mengorok. Edwin kira itu suara Miko, tapi ternyata itu suara dari sosok anak kecil putih yang berada di sampingnya. Anak kecil itu pun segera merasuki tubuh Kak Edwin. Miko segera berteriak meminta bantuan, dan semua orang pun segera berdatangan. Bu Carmila mengatakan pasti Edwin melakukan hal tak terpuji selama melintasi hutan ini, sehingga para penunggu hutan ini merasa terusik. Di sisi lain, Mama Donna sedang berkunjung ke panti asuhan kasih ibu. Ia segera menemui Bu Tantri, kepala panti asuhan. Bu Tantri mengatakan jika semua anak yang ditinggalkan ke panti ini selalu ia foto. Dan Bu Tantri menemukan satu surat di keranjang bayinya Dinda. Surat ini adalah surat buatan Bu Carmila. Bu Tantri mengatakan jika surat ini harus ia berikan jika ada seseorang datang dan mengatakan jika ia Ibu Carmila. Semua ini bermula ketika terwujudnya impian Carmila dan suaminya, yaitu memiliki pondok mungil di desa terpencil. Mereka tidak tahu jika semua penduduk menyebut desa itu sebagai sarang kuntilanak. Sudah banyak warga yang hilang, tetapi mereka masih tidak percaya. Hingga pada suatu malam, untuk pertama kalinya, kuntilanak itu menampakkan dirinya. Mulai malam itu mereka berdua sadar
Sebagai keturunan pengikut Mangkujiwo, anak pertama mereka harus dikorbankan kepada kuntilanak. Mereka berdua tidak mau dan ingin merubah nasib. Dan beberapa hari kemudian, Bu Tantri mendengarkan kabar jika Bu Karmila dan suaminya menghilang secara misterius di pondok itu. Maka dari itu, ia sangat kebingungan ketika Bu Dona mengatakan ada seseorang yang datang dan mengaku sebagai ibu kandungnya Dinda. Malam pun tiba, dan terlihat mereka semua sedang akan makan malam. Bu Karmila pun mengatakan sebelum menikmati hidangan yang telah ia sediakan, Dinda akan menunjukkan sesuatu kepada mereka semua. Dinda pun memperlihatkan guci buatannya. Bu Karmila kembali memuji Dinda, karena baru diajari sedikit saja, tangannya Dinda sudah sangat terampil. Ambar yang cemburu melihat kebahagiaan Dinda dengan ibunya segera memecahkan guci itu. Lalu ia segera pergi dari meja makan, dan Kak Julia pun segera mengejar Ambar. Ketika Kak Julia akan mengecek ke kamar, ia mendengarkan suara-suara aneh di ruangan bawah tanah. Kak Julia mengira jika Ambar sedang bersembunyi di ruangan itu. Ketika sudah turun, Kak Julia melihat foto-foto keluarga Bu Karmila yang disimpan di ruang bawah tanah. Ia pun mendengarkan suara aneh lagi yang berasal dari belakang lemari. Dan setelah lemari itu digeser, ternyata ada sarang kuntilanak di belakang lemari itu. Tiba-tiba mayat kakek tua yang ada di film tadi jatuh ke badannya Julia, dan Julia pun pingsan di atas kepala kakek itu. Scene pun beralih kepada meja makan kembali. Saat mereka sedang makan, Miko izin ingin ke toilet. Padahal ia akan mencari tahu tentang Tante Karmila. Ia merasa ada yang gak beres sama Tante Karmila. Dan Miko pun lancang memasuki kamarnya. Betapa terkejutnya Miko ketika ia melihat banyak sekali belatung di dalam kotak Bu Karmila. Ketika mereka makan, terdengar suara toke. Dan terlihat raut wajah Bu Karmila menjadi berbeda. Setelah makan, Bu Karmila menyuruh mereka bertiga untuk segera beristirahat, dan Dinda berinisiatif ingin membantu membereskan piring. Bu Karmila mengatakan jika rambut Dinda kusut, maka dari itu ia akan mengambil sisir dulu di kamar. Miko yang mendengar jejak kaki Bu Karmila segera bersembunyi di dalam lemari. Ia pun kembali dikejutkan dengan Bu Karmila yang terbang dan langsung membunuh toke dengan hanya memakai jari telunjuknya. Dan ketika Bu Karmila keluar kamar, ia segera kabur lewat jendela. Setelah selesai cuci piring, Dinda segera tidur sambil dinyanyikan oleh ibunya. Namun anehnya, setiap ia tidur, ia selalu bermimpi pohon dan jantung. Di dalam kamar pun Miko mengatakan jika Tante Karmila terbang, kakinya nggak napak di tanah, kayak kuntilanak. Kemudian Panji mengatakan jika ia juga melihat bayangan kuntilanak pada saat Kresna bermain wayang. Kak Edwin yang teringat kepada anak kecil serba putih itu pun mulai sadar jika kuntilanak itu memang ada. Kak Edwin segera mengajak mereka berempat keluar dari rumah itu. Menurut buku Miko, hantu yang dilihat oleh Kak Edwin itu adalah hantu perempuan kembar yang bernama Konta-Konti. Mereka sering menjadi budak atau pelayan para jin, dan mereka senang tinggal di dalam ruangan yang kotor. Setelah itu, Kak Edwin akan berusaha mencari Kak Julia dan Linda terlebih dahulu. Kak Edwin mengatakan jika Tante Karmila datang, mereka berempat langsung saja masuk ke dalam mobil. Saat Kak Edwin masuk ke dalam rumah, tiba-tiba pintu tertutup dengan sendirinya. Kak Edwin mendengarkan suara aneh di dalam ruang bawah tanah. Ia pun segera mendobrak pintunya dan akhirnya ia menemukan Julia. Pintu rumah pun kembali terbuka. Keempat bocil itu segera masuk dan memanggil-manggil Kak Edwin. Tiba-tiba Tante Karmila datang dan pintu pun tertutup kembali. Tante Karmila mengatakan jika sudah masuk ke dalam rumah ini, maka tidak akan bisa keluar lagi. Setelah itu, ia segera menunjukkan sosok aslinya. Kalian pikir kalian bisa keluar dari sini? Lelo, 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 ladu. Karena ketakutan, mereka pun segera kabur dari rumah itu. Setelah keluar dari rumah, mereka berempat malah terpisah. Ambar sembunyi di dalam mobil, tapi sayangnya
ia ketahuan dan diculik oleh kuntilanak. Miko pun terguling-guling hingga masuk ke dalam air, dan ia pun diculik oleh kuntilanak. Panji dan Kresna berlari hingga ke tengah hutan. Mereka pun melihat ada keramaian di dekat hutan itu. Ternyata keramaian itu adalah pasar malam. Tapi anehnya semua pengunjung pasar malam ini bermuka pucat semua, yang ternyata mereka semua adalah hantu. Pada akhirnya mereka berdua pun terlilit oleh akar pohon dan diculik oleh kuntilanak. Setelah Julia sadar, mereka segera naik ke atas. Tiba-tiba hantu kontak-konti itu mencengkram kakinya Edwin. Lalu mereka pun segera menghampiri Dinda. Dan tak lama dari itu, Tante Carmilla datang. Tante Carmilla pun segera menyerang Edwin. Dan Edwin pun menyuruh Julia dan Dinda untuk segera kabur dari rumah ini. Dan ia akan berusaha melawan kuntilanak itu. Ternyata dari tadi Mama Donna berusaha menyusul anak-anaknya. Mama Donna pun sampai sambil membawa minyak tanah. Donna menjelaskan jika Dinda adalah keturunan Mangkujiwo yang memuja kuntilanak. Sesuai perjanjian, setiap anak pertama harus dikorbankan kepada kuntilanak. Almarhum ayah dan ibunya mencoba memutus perjanjian itu. Mereka mencoba mengurung kuntilanak dan menutup sarangnya, walaupun nyawa mereka yang dijadikan taruhannya. Tetapi Mangkujiwo tidak diam begitu saja. Ia mengutus orang untuk membebaskan kuntilanak itu. Dan sekarang kuntilanak itu sedang memburu Dinda. Dan kuntilanak bisa menjelma menjadi siapa saja. Almarhum ibunya pun memberikan sebuah tusuk konde yang terbuat dari kayu pohon kepada Dinda. Dinda yang selalu bermimpi pohon pun mengira jika pohon ini adalah pohon sarang kuntilanak. Dan mungkin ibunya mau Dinda untuk pergi ke pohon itu. Mama Donna segera menyuruh Dinda bersembunyi dan ia berniat akan membakar kuntilanak itu. Namun sayangnya, api itu tidak mau menyentuh tubuh kuntilanak. Diam-diam Dinda segera menuju sarang kuntilanak itu untuk mencari pohon yang selama ini ada di dalam mimpinya. Di samping itu, Julia pun nekat menancapkan kapak ke lehernya kuntilanak hingga kepalanya pun terputus. Tapi dengan kesaktiannya, kepala dan tubuh kuntilanak itu tersambung kembali. Dan kuntilanak itu segera pergi karena ia hanya mengincar Dinda saja. Dan tiba-tiba Edwin pun kerasukan dan segera menyerang Julia dan Mama Donna menggunakan kapak. Ternyata semua adik-adiknya disembunyikan di sarang kuntilanak. Langkah Dinda pun dihalangi oleh si kuntilanak. Ia pun berduel dengan makhluk berbaju putih itu. Yang pada akhirnya ia menemukan jantung yang ada di dalam mimpinya. Jantung itu berada di dalam pohon tersebut. Tak pakai lama, Dinda segera menancapkan jantung itu menggunakan tusuk konde milik ibunya. Dan pada akhirnya Dinda pun berhasil mengalahkan kuntilanak lagi untuk yang kedua kalinya. Adik-adiknya pun selamat dan Kak Edwin mulai sadar. Kalian gak apa-apa kan? Mama. Keesokan paginya, mereka segera pulang ke rumah. Dan kini, Dinda merasa sangat bersyukur karena ada Mama Donna yang selalu menyayanginya. Dan ia pun sangat menyayangi Mama Donna. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Ya, intinya kita jangan pernah lah berhubungan dengan yang namanya setan. Karena dari film ini, kita bisa lihat sebesar dan sebahaya apa dampaknya. Oke lah, cukup sekian. Memang pamit dulu. Keep enjoy and see you.